Sama. Makanya jarang Ustaz ceramah bawa istrinya, itu sangat jarang. Ini live, Mas. Mungkar. Mungkar perbuatan maksiat yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Jadi kebutuhannya kebutuhan perut dan direncanakan oleh akal. Misal mencuri, korupsi, mencela, berselisih, berdusta. Awas, itu mungkar. Mencela itu perbuatan mungkar, makanya ada larangan mencela. Quran surah ke-49 ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Gibah itu double, perbuatan mungkar dan fahsya. Gibah, Bu. Ya, bahasa kerennya gosip. Ya, makanya maksiat itu jangan dibikin keren, Bu. Jangan merubah kalimat maksiat menjadi kalimat yang halus, sehingga dengan halusnya kalimat itu seakan-akan perbuatan itu boleh. Jangan. Ibu katakan aja begitu. Sekarang kan misalnya, Bu, ya, maaf ya, mencuri sekarang kan dimodifikasi kalimatnya. Korupsi, udah aja sebut maling, itu jelas selesai. Kenapa yang ayam disebut maling, yang besar-besar disebut koruptor? Kan jadi kayak keren. Makanya ketika dibawa kemudian oleh petugas, gayanya kayak mau pergi ke hotel. Bawa koper, bawa apa, rombongan gitu kan. Udah ada sebut maling, udah selesai. Ya. Orang-orang yang menjual diri, laki-lakinya, perempuannya sebut pezina. Ini diperbagus, karena diperbagus seakan-akan jadi boleh. Kupu-kupu malam. Jadi kalimatnya dibikin bagus, karena dibikin bagus itu seakan-akan menjadi boleh. Udah, maksiat pun langsung aja dibikin dengan kalimat yang jelas seketika. Kata Allah, la taqrabu zina, zina. As-sariqu was-sariqatu, maling, pencuri, sebut dengan itu. Sehingga ketika kalimatnya itu keras disebutkan, dia akan jauhi. Bapak kamu maling ya? Bukan, koruptor. Karena dibikin bagus. Ya. Ibu kamu kok keluaran malam-malam? Dia kupu-kupu. Paham? Nah, jadi orang kalau salatnya benar itu pasti lahirnya akhlak. Dia akan menjauhi perselisihan. Dia akan menjauhi gibah, gosip. Awas, Bu. Maaf ya, saya tunjuk Ibu karena memang pesan di Qur'annya itu lebih kuat ke perempuan. Laki-laki mungkin, tapi perempuan lebih kuat cenderungannya. Itu ada di surat Ibu. Ya, surat An-Nisa ayat 34, paling kiri sebelah atas. Saya lompat sedikit. Quran surah keempat, surat Ibu-ibu. Ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada ayatnya? Oke, sekarang lihat pertengahan ayatnya. Fas-salihatu, maka istri-istri yang solehah itu, perempuan-perempuan yang solehah itu. Siapa yang ingin jadi perempuan solehah boleh angkat tangan. Baik, sekarang turunkan tangannya. Saya tidak butuh tangannya, tapi yang saya butuhkan adalah kesesuaian dengan ciri ayatnya. Ibu ngangkat sampai ke lantai 2, sampai ke kubah. Kalau nggak sesuai dengan ciri ayat ini, maka tidak akan pernah selaras dengan apa yang Allah inginkan. Nah, sekarang lihat. Fas-salihatu, ciri istri solihah itu kata Allah yang utamanya ada 2. Satu, qanitatun. Qanita, jamaknya qanitat. Ibu qanita, apa artinya? Qanitat itu artinya orang yang taat kepada Allah. Kalau dalam konteks istri, orang yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik menurut Allah. Itu cara memahaminya. Di istri yang solihah itu, dia taat kepada Allah. Bagaimana cara taatnya? Menaati suaminya sepanjang suaminya minta yang baik menurut Allah. Misal, kata suami, "Ma, berhijab ya, insya Allah ya, salihah. Ma, besok ikut taklim ya, insya Allah Pak, salihah. Ma, malam tahajud ya, insya Allah Pak, salihah. Ma, besok baca Quran ya, Pak nanti aja deh, setengah salihah."
Ngapain sih Pak Quran melulu? Tidak solihah. Jelas? Nah, jadi ibu, kalau suami minta pada yang baik-baik, ibu cepat kerjakan. Sebetulnya bukan suami yang minta, tapi Allah yang menurunkan lewat perintah itu untuk bertanya kepada Anda. Hei, kamu solihah bukan? Kamu solihah tidak? Tidak Ustadz, saya anak. Bukan namanya, sifatnya. Di ketika lewat kemudian di kalimat Ustadz, apalagi di kalimat suami, itu untuk mengecek sifat solihah itu ada tidak. Mama, nanti mama malam tahajud ya, kalau papa terlampau capek mama bangun. Papa gimana sih nyuruh tapi tidak dilaksanakan? Jangan lihat kalimat itunya bu, lihat kalimat perintahnya. Boleh jadi itu titipan Allah untuk menaikkan level solihah ibu. Karena itu ketika suami dipasangkan dengan istri, seringkali Allah kirimkan kemudian karakter-karakter pada suami, perintah-perintah pada suami, sebetulnya untuk menyempurnakan sifat istri. Itu hikmahnya. Dan sebaliknya, diturunkan kemudian pasangan pada istri yang serupa, karena ini kemudian lahan untuk menyempurnakan sifat suami. Makanya pasangan itu pasti sesuai. Dan jangan pernah mengharapkan pasangan orang. Kenapa suami saya tidak seperti Ustadz ya? Udah itu jalurnya. Jelas ya? Nah, cirinya itu. Tapi kalau suami memerintahkan kepada yang tidak baik menurut Allah, ibu boleh tolak dengan cara yang lembut. Ma, besok papa ada family gathering di perusahaan. Mama kan tahu level papa di perusahaan. Yang lain nggak ada yang pakai jilbab, ma. Lepas dulu lah, paling cuma 30 menit. Ibu boleh tolak dengan cara yang lembut. Pa, pekerjaan rezeki itu sudah Allah atur, Pak. Yang belum teratur kan surga kita. Mama khawatir ketika jilbab ini dilepas kita terpisah di surga. Lebih baik kita kenakan ini, dan ini bisa mengantarkan kita pada rezeki yang baik dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Khawatir gimana kalau nanti saat dibuka mama wafat? Siapa yang tanggung jawab? Itu lebih indah masuk ke dalam hati dibandingkan dengan celaan dan kagetan. Lepas dulu ya, Ma. Apa? Amin. Itu begitulah. Walaupun memang tidak mudah. Ustadz juga sama ya. Sama. Makanya jarang Ustadz ceramah bawa istrinya. Itu sangat jarang. Ini live mas. Nanti kita selesaikan di rumah.